Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih. Apa kabar pada pagi hari ini? Kita bersyukur boleh ada sebagaimana ada semua karena anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas lebih jauh, mari sama-sama kita belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam. Pagi ini sebelum kami beraktivitas, kami mau belajar merenungkan firman-Mu agar menjadi kekuatan bagi kehidupan kami sepanjang hari. Inilah doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, tema pada pagi hari ini saya membawa tentang rencana Tuhan indah pada waktunya. Saya mengambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11, isinya demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan memiliki rencana terbaik bagi setiap orang. Meskipun kita mungkin belum memahaminya saat ini. Penting kita untuk tetap percaya dan sabar. Karena waktu Tuhan adalah bukan waktu kita. Dan pernahkah kita kadang-kadang merasakan bahwa kok doa-doa kita tidak terjawab ya? Atau mungkin kita sedang menunggu sesuatu yang sudah lama kita harapkan, tetapi seolah-olah Tuhan tidak bertindak. Dalam hidup kita sering menghadapi situasi di mana rencana kita tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Namun firman Tuhan katakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 mengajarkan saya dan saudara bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan punya rencana yang sangat baik bagi saya dan saudara. Meskipun kita tidak paham, penting untuk percaya dan sabar karena pada waktunya Tuhan akan menyatakan keindahan rencananya dalam hidup saya dan saudara. Dalam kitab Pengkhotbah ditulis Raja Salomo yang dikenal sebagai orang yang paling bijak di zamannya. Salomo merenungkan makna hidup dan keterbatasan manusia dalam memahami rencana Tuhan. Ia menyadari bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, bukan berdasarkan waktu yang kita inginkan. Kadang kita merasa sesuatu terjadi begitu cepat atau kadang-kadang terlalu lambat. Tapi Tuhan lebih tahu kapan waktu yang tepat bagi saya dan saudara. Bahkan dalam Yesaya 60 ayat 22 dikatakan, Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Seringkali kita mengetahui mengapa sesuatu terjadi dalam hidup kita. Namun firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara bahwa kita tidak selalu bisa paham dengan rencana Tuhan secara keseluruhan. Kita hanya bisa melihat dari sebagian kecil saja dari rencana besarnya. Tuhan punya waktu yang tepat, kita tidak boleh terburu-buru atau frustasi ketika doa-doa kita belum terjawab. Sabar bukan berarti pasif, tetapi tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Roma 8 ayat 25 dikatakan, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya. Nah, dengan apapun yang kita alami, kita bisa paham tentang rencana Tuhan. Kita harus percaya bahwa Ia sedang bekerja untuk kebaikan saya dan saudara. Ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, jangan cepat menyerah atau iman kita rapuh. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi saya dan saudara. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendapatkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Rencana Tuhan indah pada waktunya, mengajarkan kita untuk tidak menyerah pada situasi sesulit apapun, tetapi tetap percaya pada rencana Tuhan yang indah dan berhikmat. Dengan iman dan kesabaran kita akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita pada waktu yang tepat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu yang sudah Engkau limpahkan kepada kami lewat firman-Mu yang baru saja kami pelajari. Biarlah kami terus belajar bisa memahami maksud-Mu lewat kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kita sertai kami semua dalam beraktivitas sepanjang hari. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Inilah doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.